Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kudratan muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, para sepuh ini, sepuh tokoh masyarakat yang kula hormati lan kula taati, hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, monggo kula balik panjenengan sedaya puji syukur dumateng karsanipun Gusti Allah kerana menapa kantos sampun kasihipun paring Gusti Allah kesabaran sehat walafiat sehingga saged nglampahi siang wonten bulan Ramadan salat berjamaah lan qiyamul lail. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula balik panjenengan sedaya menika dipun terangi Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi saged nyampe sampai Ramadan terakhir. Dan panjenengan kula kali panjenengan sedaya mugi-mugi Gusti Allah paring dumateng panjenengan sedaya umur panjang sehat walafiat rezeki ingkang kathah sehingga menawi Ramadan taun lajeng Allahumma amin. Nomor kali shalawat sallallahu. Monggo kita tujuakan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwawasan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang rampung dicatat pun aku dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kula mboten suwe-suwe untuk mulia nek kula tingali saja niku tiyang-tiyang ingkang sampun mlebet ing masjid menika boten perlu diceramahi, boten perlu dipunten dituturi boten. Kula muni utawi mawon ingetaken awak kula piyambak lan panjenengan sedaya mbok menawi enten lami sebab Bapak insan mahamudullah padisian. Manungsa niku cenderung lali, cenderung lakon salah, wis terus salah dikatakan ya sing diulang, nah padahal salah disepakati salah sebab itu manungsa. Hubungan kali nopo kali iman yang itu ya, iman itu kadang-kadang berkurang, kadang-kadang juga bertambah. Nah dalam rangka bulan suci Ramadan ini ingatnya pulau kali panjenengan sedaya itu menawi akli niki disetel 1 bulan penuh disetel supados akli ini penuh. Sebab sudah kita pergunakan ibadah haji ini dalam kendaraan 11 bulan melampau kepada kesana kemari sehingga haji ini perlu diisi. 1 bulan penuh ibadah haji sudah penuh diisi dengan isi yang banyak guna menghadapi 11 bulan yang akan datang agar iman kita ini isinya penuh sehingga 11 bulan yang akan datang tidak terombang-ambing dengan situasi dan kondisi, baik dalam keadaan susah maupun bahagia, baik dalam keadaan punya maupun tidak punya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kita tetap istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tergoyahkan dengan situasi dan kondisi. Inilah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah
puasa ini adalah separuh daripada sabar. Dan puasa ini adalah melatih diri kita untuk sabar. Dengan yang orang surga mengucapkan surat Ali Imran atau surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dari orang-orang yang beriman bersabar, tapi sabar kok itu cukup. Kuatkanlah dalam bersabar. Kalau kalian panjenengan sedaya menghadapi keadaan dunia kados ngeten iki, kudu sabar, tidak cukup sabar, tapi harus menguatkan dalam sabar. Pentingnya sabar para jamaah rahimahullah, sebagaimana ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolong kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu kan gandeng sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini digandeng wali kota senang, digandeng menteri senang, digandeng gubernur senang, digandeng jenderal senang, apalagi digandeng seorang presiden yang sudah baik, kita akan senang dan hidup kita akan bahagia. Itu masih digandeng oleh manusia. Kalau kita ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia seisinya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan surganya pun nanti akan diberikan kepada kita semua. Kebahagiaan yang dunia sudah kita peroleh, nanti keselamatan kebahagiaan akhirat pun juga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini gandeng sama Allah. Dan ciri orang yang sabar, yang sabar itu boten gampang muring-muringan. Lihat yang jalan yang sabar dirasani ini kamu, ya, masalah ini muring-muring itu bukan yang sabar, tapi yang ramen, tapi yang gampang muring-muring itu gampang dengan stroke, maka disana kata yang nom-nom, ini pun tepos stroke wajar, maka kalau stroke wajar. Kita ngomong tentang kurun, saat ini katakan ya stroke sebab temperamennya tinggi, kadang angan-angan keinginan yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya menang, akhirnya dengan kata tinggi, akhirnya programnya sistem. Dan kalau kata operasi otak, karena pendarahan di otak, anfal jatuh, stroke, dan macam-macam. Inilah kalau kita ini tidak kuat iman kita, tidak kuat agama kita, gampang untuk terombang-ambing kehidupan dunia yang serba cepat perkembangannya. Yang kedua, ciri orang sabar itu yang itu selalu istiqomah berbuat baik apapun situasi dan kondisinya. Mereka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melakukan perbuatan yang baik. Ciri orang yang sabar yang ketiga itu, orang itu selalu mencari jalan dan solusi manakala ia ditimpa musibah. Kalau kita ditimpa suatu masalah, tidak berpangku tangan, tapi mencari jalan dan solusi dari permasalahan yang menimpa diri kita. Sebab yang hidup itu pasti dan yakin akan terkena suatu masalah. Kalau nggak masalah diri kita, mungkin ekonomi, mungkin istri, mungkin anak, mungkin saudara, dan lain sebagainya. Seperti itu hidup itu. Tapi kalau kita menghadapi masalah, ya, sebesar apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kita tidak boleh berpangku tangan, tapi selalu mencari jalan dan solusi dari permasalahan yang menimpa diri kita. Yang keempat, ciri orang yang sabar itu, orang itu selalu wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sabrun salah satu, sabrun anil musibah, sabrun ala ta'at, sabrun anil maksiat. Sabar pertama itu kalau kita ini terkena musibah, ini yang paling berat. Karena apa? Setiap musibah itu pasti ada efek yang akan kita terima, baik itu musibah yang besar atau kecil. Pasti akan susah orang musibah, terutamanya musibah kematian anak kita, istri kita, saudara kita, mungkin orang lain, mungkin diri kita sendiri, dan anak kita juga akan susah. Tapi itulah para jamaah rahimahullah hidup di dunia ini. Yang kedua ialah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poso ini nyuwun saya. Umpama enten pengumuman saking Gusti Allah, wis tahun iki tak poso, jenengan Gusti Allah wis seneng dibangun poso. Lho mungkin poso iki berat. Apalagi bagi orang yang sakit, orang tua. Tapi inilah perintah Allah yang sudah ditetapkan menjadi syariat Islam dalam hukum Islam yang harus kita jalankan. Dan puasa ini fungsinya sangat luar biasa, dapat menambah keimanan kita, dapat menimbulkan ketegangan sosial dan lain sebagainya. Dan puasa ini melatih diri kita ini untuk lebih disiplin dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sabar anil maksiat, sabar untuk tidak maksiat. Makanya orang ini bersyukur mau soal ibadah yang dilindungi ibadah. Mungkin masuk poso boleh ibadah, mau mari sahur dan subuh pagi tampil rakyat buka apa 14 itu pagi. Timbangannya yang itu mau melek terus maksiat, makanya biarkan orang turun wong poso itu ibadah sebab turun itu melek maksiat. Melek itu maksiat kadang ngabung melek ya. Bahwa orang orang yang kadang hati ini sudah berkata tidak data sebagainya. Si berat itu sabar dalam menghadapi maksiat. Kadang-kadang dikocok, wablem maksiat luar biasa, kocok maksiat apa ini tempat maksiat. Sedangkan maksiat itu luar biasa. Bisa dirasakan nikmatnya, mungkin enaknya, mungkin senangnya. Jadi maksiat bebas. Tetapi menahan kita tidak maksiat itu pahalanya juga luar biasa. Tapi itu berat, tapi harus kita lawan dan kita pertahankan demi untuk lakor kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para jamaah Allah, wal hadis kursi, anallahu la ilaha illa ana. Saya adalah Allah, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Malam yaskur ala na'mani, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku yang aku berikan kepada kamu sekalian. Malam yardo biqadha'i, barang siapa yang tidak ridho dengan qadha. Dan malam yasbir ala bala'i fal yattaqi rabban salam. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku yang aku berikan kepadamu dan tidak ridho dengan qadha kepadamu dan tidak sabar dalam balak, melihat takdir korban silat, lebih baik mencari Tuhan selain Allah. Jadi kita ini hidup memang harus ridho dengan qadha dan qadarnya Allah, dengan keputusan Allah. Apapun hasil usaha yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita apabila menerima bala musibah, tetap kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa, tidak boleh berputus asa. Itulah para jamaah rahimahullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saya pribadi dapat melaksanakan apa yang kami sampaikan, dan para jamaah rahimahullah juga demikian. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini dapat merubah watak dan sikap kita. Manakala sebelum Ramadan mungkin iman kita, watak kita, perlakuan kita, diri kita kurang baik kepada diri kita, kepada anak, istri, kepada saudara, tetangga, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita males. Setelah bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita ini semakin giat, dan mudah-mudahan jalan langkah kita ini diringankan oleh Allah untuk menuju